Ya, usia itu hanya angka ya. Tapi semangat, spirit, energi harus tetap muda. Tujuannya kita mengedukasi masyarakat agar masyarakat lebih pandai menyikapi, terutama untuk kesehatan dirinya sendiri, keluarganya. Itu harus bersama-sama Iya. kita bergandengan tangan. Halo, selamat datang di Bisik Taka, bincang asik kesehatan kita. Bersama saya, podcast Dinas Kesehatan Burhanuddin. Teman-teman, kali ini adalah tayang perdana dan tentu terasa istimewa. Dan telah hadir di studio kita, siapa lagi kalau orang yang menurut saya adalah seorang yang Wonder Woman. Dia begitu kuat, tapi juga berwibawa. Bahkan dia punya juga rasa-rasa romantik gitu. Anda penasaran? Kita sambut saja langsung Dr. Jens Grace Makisurat, MH. Halo, selamat siang dok. Iya. Dok, ini adalah tayang perdana, tentu kita juga ingin tahu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sekaligus juga menginspirasi program kita ini. Karena programnya ini keren banget dok, Bisik Taka, bincang asik kesehatan keluarga. Tapi dok tolong jangan dijawab dulu, karena saya tertrigger nih peristiwa beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 Januari 2023. Dan saya ingin mengucapkan spesial selamat ulang tahun buat Dr. Jens Grace Makisurat. Semoga kebahagiaan dan tentu yang paling penting adalah keberkahan dan kesuksesan tentunya di sisa waktu usia-usia terbaik Dr. Grace. Terima kasih. Dok, mungkin ada sebuah kalimat atau ungkapan, apa sih arti dari ulang tahun Dr. Grace? Makna apa yang bisa kita sampaikan? Ya, usia itu hanya angka ya. Hanya angka ya. Tapi harusnya dengan meningkatnya usia, meningkat juga kedewasaan kita. Terutama ya menyikapi panggilan dan tugas pekerjaan kita. Di usia yang menanjak, kita harusnya lebih bijak ya menanggapi permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Tapi saya merasa yang paling penting itu sebenarnya keteladanan. Usia bertambah, sikap kita juga harus berubah dan kita tetap harus menjadi teladan. Oke, kata kunci keteladanan ya dok. Dan yang penting lagi tadi usia itu hanya soal angka dok ya. Tapi semangat, spirit, energi harus tetap muda gitu ya kira-kira dok ya. Tuh. Nah dok, kembali ke pertanyaan awal. Apa sih yang menginspirasi sekaligus juga memberikan apa ya spirit buat kita dalam program ini Bisik Taka? Ini keren, udah Bisik Taka gitu. Ya. Bincang asik kesehatan kita. Jadi singkatannya aja ini bermakna, apalagi kepanjangannya. Silakan dok. Ini ide teman-teman ya dari bidang kesehatan masyarakat untuk memberi nama. Saya rasa karena jam terbang mereka cukup tinggi, jadi ya mereka bisa mendapatkan nama ini ya, Bisik Taka. Latar belakang dari Bisik Taka ini bahwa dengan kemajuan teknologi, masyarakat ini lebih melek informasi. Jadi kita mempunyai tugas untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan ke masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Masyarakat kita masih banyak masyarakat tradisional yang mungkin masih memegang teguh adat istiadat, kemudian ada mitos-mitos yang berkembang di sana yang harus kita cocokkan dengan informasi terkini terkait kesehatan, sehingga ini juga melatar belakangi kami untuk membuat podcast Bisik Taka supaya informasi update tentang kesehatan tuh bisa diterima oleh masyarakat. Kami di Dinas Kesehatan ini memiliki banyak program. Nah, sarana podcast ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk memberi informasi kepada masyarakat terkait program-program yang ada di Dinas Kesehatan, termasuk program dari pemerintah pusat terkait dengan bidang kesehatan. Berarti kalau gitu memang Bisik Taka itu lebih kepada bagaimana kita memberikan edukasi ya kan, promosi dan juga inspirasi juga buat banyak orang khususnya di bidang kesehatan. Dan ini memang pas banget dok, relate dengan, karena saya pernah baca dalam sebuah artikel gitu ada
data kurang lebih 8 sampai 13 jam orang di Indonesia khususnya anak muda itu dia banyak menghabiskan waktu di media sosial. Dan kayaknya pas banget ya relate banget kalau kita juga hadir di sana. Karena kan terlalu banyak ya kita ini bukan hanya banyak informasi bahkan mungkin tsunami informasi. Iya. Dari yang hoax ya kan sampai yang real gitu. Dan kita hadir di sana Dok ya. Iya, iya. Oke. Kita menepis ya berita hoax atau mitos yang berkembang di masyarakat dengan informasi seputar pengetahuan tentang kesehatan. Kemudian Dok, ini targetnya kita nanti Dok, kan tentu kalau bicara kesehatan itu ya bicaranya bukan miliknya orang kesehatan aja ya, bukan miliknya dokter, bukan miliknya perawat, bidan, tetapi juga bagaimana kesehatan ini bisa menjadi milik bersama. Semua orang punya concern di bidang kesehatan gitu. Karena ini juga akan mengupgrade sekaligus juga akselerasi kesehatan itu bisa bisa bukan hanya orang kesehatan tapi juga semua orang berbagai kalangan masuk di berbagai bidang, mereka juga punya feel yang sama dengan kita. Itu mungkin Dok ya. Ya, tujuannya kita mengedukasi masyarakat agar masyarakat lebih pandai menyikapi terutama untuk kesehatan dirinya sendiri, keluarganya, termasuk juga untuk misalnya para pemangku kepentingan atau kebijakan, mungkin ada beberapa langkah yang harus kita sinkronkan melalui informasi yang kita berikan. Ya. Dok, kalau selama ini mungkin kita boleh tahu kan ini baru ya, memang ada hambatan kah, ada problem kah agar informasi kesehatan ini bisa nyampe ke pihak publik gitu? Ya, memang informasi itu kadang kan tidak menarik ya. Nah, orang kan mau mendengar atau menyimak itu ketika sesuatu yang disampaikan itu menarik ya. Nah, menjadi tantangan kita sih di podcast betul. Taka ya, bagaimana kita menarik perhatian dari khususnya anak-anak muda nih, bermedsos bukan hanya untuk kesenangan pribadi semata, tapi bermedia sosial pantasnya kita juga mendapatkan informasi yang baik dan layak. Betul. Jadi mesti compatible ya. Karena baik saja ternyata nggak cukup ya Dok ya. Harus juga menarik. Nah, dan ini PR kita ini. Bagaimana setiap kemasan yang kita sampaikan itu bukan hanya selama ini kan membuat orang banyak boring, banyak berita-berita doang atau sekedar penyuluhan. Tapi kita harapannya adalah dengan podcast ini bisa memberi warna yang berbeda lah. Ya, mungkin nanti kita selingi misalnya dengan kuis kan, apa yang sudah kita percakapkan di Bisik Taka ini, mungkin kita bisa lempar ke pendengar misalnya dalam bentuk kuis, dan nanti misalnya mungkin ada bingkisan kecil yang bisa diberikan. Wow. Ya, namanya mereka yang tinggal di PPU, bisa diambil di Dinas Kesehatan. Sekaligus juga ini sebagai jembatan kali Dok ya, jembatan antara pikiran kita, ide kita gitu kan, gagasan kita tidak hanya dimiliki oleh kita tetapi juga berjenjang. Nah Dok, kalau misalkan harapannya nih apa Dok kepada, ini kan baru di level Dinas Kesehatan, untuk di Puskesmas mungkin nanti ada harapan-harapan khusus Dok terkait dengan keberadaan kita di program Bistik Taka ini? Kalau teman-teman Puskesmas mau bergabung di sini bisa, tapi kalau mau buat juga silakan ya, karena kebebasan mengaktualisasi diri dengan memberikan informasi itu kan menjadi hak setiap orang atau kelompok orang gitu. Jadi kalau pihak Puskesmas misalnya ingin buat sendiri nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau mereka ingin join dulu bersama kita juga oke ya Dok. Iya. Semakin memperkaya hasanah pengetahuan kita dan masyarakat. Dan ini juga bisa menjadi karena selama ini kita ini gini Dok, sering merasa tabu kalau kita ini berbeda, ya kan? Padahal harusnya kan perbedaan itu justru menambah banyak perspektif ya Dok ya. Dan perbedaan ini harus dijembatani gitu. Jangan sampai, saya pasti ingat kata-kata Dr. Ges dulu, kita tuh perlu membangun jembatan. Jangan membangun tembok ya kan. Nah, jembatan ini yang banyak kita ciptakan. Sekarang eranya kolaborasi. Pas banget kolaborasi ya. Bukan sendiri-sendiri. Bukan sendiri-sendiri. Negara ini membutuhkan orang-orang yang mempunyai ide cemerlang yang akan disupport ya oleh mereka yang memiliki sumber daya.
sehingga itu yang namanya kolaborasi ya, yang punya ide, yang punya sumber daya itu harus bersama-sama kita bergandengan tangan. Dan kita kan memang menyadari dok ya nggak mungkin kita itu bisa berhasil menggolkan sebuah program kalau kita bekerja seorang diri ya kan. Perlu dong sektor-sektor yang lainnya ya kan. Ya dan itu namanya kolaborasi dok ya. Oke, dok. Dok, ini kita random aja nih dok ya. Terus dok, support selama ini ya saya pengen tahu sih support dari lintas sektor buat apa namanya pembangunan kesehatan khususnya di lingkungan dan wilayah Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara gimana dok? Cukup baguskah atau memang perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa? Iya. Saya kira yang ada sekarang sudah cukup baik ya, dukungan dari berbagai pihak khususnya masyarakat ya. Hanya memang perlu ditingkatkan karena selama ini kadang orang beranggapan urusan kesehatan milik orang kesehatan padahal betul ya. Yang utama sasaran kita kan masyarakat. Jadi harapannya apa yang kita bangun selama ini perlu kita tingkatkan bersama-sama pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Pihak swasta juga dok ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya nggak ada alasan sih buat kita ya dok ya untuk tidak bisa maju gitu ya kan. Karena saya tadi kembali kepada gimana puskesmas juga mungkin masyarakat itu termasuk sumber daya manusianya itu kan memang harus sekarang ini melek informasi dok ya, melek digital gitu. Karena ya bukan saatnya lagi sih kalau apa ya, sekarang itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak tumbuh ya kan. Kalau dulu mungkin dok kita untuk ngomong di apa namanya di media saja itu kan mesti masuk TV. Sekarang kita bisa buat TV bahkan ya, atau penggantinya lah misalnya masuk di YouTube dan apa. Jadi memang sekarang udah eranya tidak ada alasan lagi buat kita itu untuk tidak tumbuh dan berkembang. Istilahnya mau cari informasi hanya di ujung jari. Betul. Sekarang orang PPU loh dengan orang Jakarta menurut saya sama. Aksesnya apa yang membedakan? Sama persis ya kan. Kita bahkan bisa lebih maju. Tergantung apakah kita memiliki will apa enggak, memiliki kemampuan apa enggak. Dan tentu saja ini kan memang butuh proses. Dan satu lagi dok, harga dari kesuksesan itu adalah konsistensi. Nah ini biasanya kita nih yang konsisten nih yang susah ya. Dan kita harapkan juga ini konsisten di podcast kita ini dok ya. Ya, harus. Harus. Okay. Harus. Ini saya berharap berkelanjutan. Kita juga selain mengedukasi masyarakat, kita juga mau melatih sebenarnya teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan mau puskesmas untuk mengupgrade diri. Bagaimana cara kita menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menjadi PR teman-teman juga bagaimana podcast ini menarik ya, berkelanjutan. Kemudian materinya ini benar-benar mengena atau update. Jadi misalnya topik yang sementara ada di masyarakat itu misalnya tentang booster 2. Booster 2. Nah, itu kan kita bisa menginformasikan ke masyarakat. Booster 2 itu seperti apa, kemudian untuk mendapatkan vaksinasinya itu di mana saja. Nah, itu hal-hal itu yang saya harap untuk lingkungan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara kita bisa memberikan data yang terupdate. Betul. Karena memang seringkali dok di masyarakat itu apa ya, informasi yang ingin kita berikan kepada mereka itu mereka gagal untuk menangkapnya dengan baik dan benar. Dan salah satu faktornya boleh jadi cara kita menyampaikannya mungkin yang kurang relate ya kan dengan kapasitas mereka, yang kurang masuk ke dalam bahasa-bahasa mereka. Sehingga yang terjadi itu justru penolakan. Padahal seharusnya itu dia terima karena sebuah kebaikan. Dan salah satu faktornya tadi kembali kemampuan kita public speaking ya dok ya. Itu sekarang ini menjadi kebutuhan dasar kalau menurut saya dok ya. Bahkan saya tuh pernah baca dalam sebuah buku, sebuah survei nih dok. Jadi faktor ketakutan terbesar manusia itu salah satunya, dan ini angka yang paling besar tuh saya lupa sih angka persisnya. Tapi yang pasti itu adalah berbicara di hadapan banyak orang. Nah persoalannya kan gini dok, sering orang berpikir, mungkin teman-teman juga
sebagai tenaga kesehatan mikirnya gini, terus gimana dong kalau kita tuh nggak punya bakat untuk berbicara gitu, nggak punya bakat bawaan untuk berkomunikasi dengan baik dan benar. Itu gimana dok? Kan ada orang tuh yang merasa gitu, aku nggak bisa, aku nggak bakat untuk ngomong kayak gitu. Sebenarnya itu ketakutan yang kurang kuat ya, karena kalau kita berbicara dengan keluarga kan bisa. Hanya kadang yang sulit itu mau memulai ya. Ketakutan itu jangan menghalangi dong ya. Kita harus membuka mindset kita bahwa ketakutan itu mengganggu, jadi disingkirkanlah. Anggap saja kita berbicara dengan keluarga kita, dengan orang tua kita gitu kan. Karena yang populer di media sosial itu banyak juga orang dengan latar pendidikan yang kurang memadai ya. Hanya mereka bermodalkan berani. Ya, kata kuncinya berani aja ya, berani memulai gitu. Berani melangkah. Makanya hari ini kami Dinas Kesehatan berani melangkah. Bistik Taka ya. Dan ilmu komunikasi ini menurut saya sih ilmu yang bisa dipelajari sebetulnya. Sangat bisa dipelajari. Yang penting mau aja berproses dan dilatih. Karena kan nggak ada orang yang itu tiba-tiba tiba-tiba hebat, tiba-tiba jago ngomong, itu nggak mungkin. Dilatih dan dilatih. Mungkin ini juga sarana kita untuk latihan. Sarana teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan, Puskesmas untuk melatih diri. Pertama untuk berani, kemudian memperbaiki tata bahasa, ya, sehingga penyampaian kita itu bisa diterima oleh semua golongan umur. Ya, betul. Nah, dok, saya coba ke yang lain, dok, untuk masalah sumber daya manusia. Kalau menurut Dr. Grace sendiri selaku Kepala Dinas Kesehatan, bagaimana sih komposisi dari tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya tentu di bawah Dinas Kesehatan? Apakah memang sudah sesuai kebutuhan atau mungkin masih perlu lagi atau seperti apa? Ya, terutama kita menghadapi yang namanya ibu kota negara baru, ya. Banyak orang akan datang sehingga sumber daya kesehatan juga pasti sangat dibutuhkan untuk mengimbangi banyaknya jumlah masyarakat yang datang di sini. Untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara sekarang kita masih sangat membutuhkan tenaga dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis untuk rumah-rumah sakit kita, kemudian perawat, bidan, ya, apoteker, analis, tenaga gizi, masih banyak yang kita butuhkan. Jadi melalui kesempatan yang berbahagia ini harapannya kawan-kawan stakeholder juga bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan sumber daya kesehatan. Apalagi kami punya wacana tahun depan akan membangun puskesmas di Gersik. Nah, itu kami membutuhkan sumber daya kesehatan yang cukup banyak. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan dengan adanya pembangunan gedung Ponet ya di 6 puskesmas, itu pasti kita membutuhkan sumber daya kesehatan. Apa dok tadi gedung Ponet artinya apa itu? Gedung Ponet, pelayanan obstetri neonatal emergency dasar. Itu masalah apa? Kebidanan kali ya? Masalah ya kebidanan. Jadi untuk salah satu target pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan mendirikan yang namanya gedung Ponet. Agar akses pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu melahirkan, nifas dan bayi baru lahir itu bisa lebih dekat dengan masyarakat. Ya, karena kan kematian ibu dan anak itu menjadi concern, salah satu concern juga ya, dok ya. Konsentrasi dari Kementerian Kesehatan, kemudian provinsi dan Kabupaten Penajam Pasir. Kalau nggak salah masuk dalam SPM itu dok ya? Ya. Standar pelayanan minimal. Ada. Oke. Nah dok, tadi saya ke trigger dengan soal IKN. Ya. Ini menarik nih, calon ibu kota Nusantara. Nah, dok, menurut Dr. Grace, dengan akan menjadinya Penajam Pasir Utara salah satu pusat dari ibu kota Nusantara,
bagaimana dok kesiapan kita khususnya lah ya, khususnya di bidang kesehatan. Tadi udah dijelaskan sih, tapi mungkin ada hal-hal yang lebih dari itu gitu. Karena kan kita hubungannya, kalau salah dulu kita pernah bincang-bincang terkait dengan penyakit malaria juga yang masih kita kita derita ya di wilayah kita. Gimana? Iya. Untuk kesiapan terkait ibu kota negara, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Beberapa hal sudah disupport, ya, seperti contoh untuk pembangunan lanjutan dari Rumah Sakit Sepaku. Ya, tahun ini ada anggaran khusus untuk Rumah Sakit Sepaku, menambah ruangan untuk rawat inap dan belanja alat kesehatan. Kemudian untuk penurunan kasus malaria, karena kita endemis malaria di Penajam Pasir Utara. Endemis ya, endemis malaria. Dalam waktu dekat kita sudah mulai akan action bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan terkait bagaimana upaya kita menurunkan dan mengurangi ya risiko akibat penularan penyakit malaria yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Memang konsentrasinya itu sekarang banyak di Sotek, tetapi Sotek itu juga kalau kita lihat batas, ya, dia berbatasan langsung dengan IKN, ya. Jadi ya memang ada kekhawatiran tersendiri dari kami Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga salah satu concern dari kami semua itu bagaimana kita mengurangi kasus bahkan memberantas penyakit malaria. Sasaran kami, target kami itu nanti tahun 2027 kita eliminasi malaria untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara. Semoga berhasil. Amin, amin. Dok, saya tuh, kalau saya kalau dengar penjelasan Dr. Grace itu, saya selalu ini pribadi dok, saya selalu kayak merasa dengan usia dokter sekarang ini, tapi jiwanya itu masih jiwa muda banget gitu loh. Enggak serius dok ya, penuh antusias ya kan, penuh imajinasi gitu. Saya dok bisa tahu nggak kalau boleh dibocorin sih, ada resep-resepnya khusus nggak sih? Soalnya gini, selalu energik gitu loh dok. Dan ini kayaknya harus juga menjadi inspirasi kita juga sih, khususnya tenaga kesehatan. Jangan sedikit-sedikit ngeluh gitu kan, sedikit ngeluh kok sedikit-sedikit. Saya kira nggak ada resep khusus ya. Saya belajar untuk positive thinking. Positive thinking, penting ini. Ada pekerjaan yang harus kita hadapi, ya kita kerjakan. Adapun masalah yang akan kita temukan, ya kita cari solusinya gitu. Karena kalau kita hanya berkeluh kesah, solusi tidak akan pernah kita temukan. Jadi kita elaborasi, kolaborasi dengan siapapun sehingga target-target itu bisa kita capai. Ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan berarti nggak ada masalah, bukan ya? Oh, enggak. Banyak justru mungkin ya. Saya justru agak senang cari-cari masalah. Senang cari masalah. Masalah ya, artinya. Biasanya orang banyak menghindar dari masalah, dok. Saya suka berhadapan dengan masalah karena justru kalau kita menghadapi satu masalah itu kita ditantang untuk cari solusinya dan kita jadi terlatih sebenarnya. Jadi untuk masalah berikutnya Oke. Iya. Ya, kayaknya saya perlu belajar banyak juga ini. Ya, karena memang sih masalah itu justru dialah yang akan menguatkan kita kan. Masalah itulah justru yang membuat kita lebih bisa survive lagi. Dan ujiannya memang di sana kan dok ya, di masalah. Kita nggak akan mungkin, katanya peribahasan ya, menjadi pelaut ulung kalau belum mengarungi ombak, ya kan betul. Kita nggak mungkin menjadi pilot yang handal kalau belum turbulensi dia kan. Betul. Gitu. Jadi masalah itu memang justru disitulah medianya kita untuk banyak belajar, kira-kira gitu ya. Teman-teman ada yang nanya nih enggak? Oke dok, ini bagian-bagian akhir dok. Selama bertugas ya, khususnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan, ada hal-hal yang menurut Dokter Grace itu spesial enggak? Maksudnya gini, baik itu yang sangat menyenangkan ataupun yang sangat menyebalkan lah tanda kutip ya. Atau dua-duanya lah ya, boleh.
Yang membuat Dokter Grace tuh, wih, wow banget, terkenang banget, terkesan banget, dan ya pokoknya menjadi sesuatu yang berarti bahkan menjadi turning point gitu buat seorang Dokter Grace. Pertama gini ya, saya ada di sini kan karena jabatan saya. Ya, Ya, saya bersyukur kepada Tuhan memberi kepercayaan itu kepada saya melalui Bapak Bupati. oke. Kemudian saya juga harus sadar bahwa jabatan ini penuh dengan risiko ya, sehingga kalau mau selamat kita harus ikut aturan ya, kalau tidak mau selamat ya enggak apa-apa, dilanggar aja aturan. Sehingga banyak orang mengenal saya orangnya keras, sebenarnya tidak keras ya, tapi saya berusaha untuk mengikuti alur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Cuman mungkin bahasa saya yang kedengarannya keras ya. Jadi kadang-kadang ya akan muncul persepsi orang gitu loh, bahwa saya mungkin keras, kaku. Sebenarnya tidak. Kalau teman-teman mengenal saya pasti ketawa lah kalau ketemu sama saya. Ini hanya soal cita rasa, Dok. Dan saya jadi ini terbuka memori saya tuh kenal Dr. Grace kalau nggak salah tahun 2010 ya. Waktu itu masih di kantor Dinas Kesehatan yang lama. Benar, Dok. Kesan awal saya tuh menilai Dr. Grace itu orang yang keras gitu kan. Saya dikenalkan oleh sahabat saya dulu. Dikenalkan oleh sahabat saya. Kesan saya waktu, wih orangnya keras banget gitu kan, bahkan jutek juga. Serius, Dok. Tapi setelah ini saya bukan ngomong karena di depan Dr. Grace ya, tapi buktinya sampai sekarang saya berteman dengan kapasitas Dr. Grace, pernah jadi direktur rumah sakit, pernah jadi kepala dinas, tapi saya masih merasa dianggap teman oleh Dr. Grace gitu. Jadi memang kesimpulannya apa? Kita nggak boleh lihat casting ya, Dok ya. Iya. Jangan tertipu oleh casting gitu. Iya. Don't just book by the cover. Oke, Dok, ini terakhir terus dari tadi ini. Iya. Terakhir, Dok, 5 kali. sebagai penutup, Dok, kira-kira apa yang ingin dokter sampaikan sebagai bentuk pesan-pesan buat teman-teman kita di Dinas Kesehatan, juga menjadi di background turunannya di puskesmas, baik itu bidang dokter dan tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya. Silakan. Untuk kita internal Dinas Kesehatan ya, lihatlah tugas kita itu tujuannya untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan. Ya, lihatlah itu. Artinya kalau kita ketemu masalah mentok yang harus dipilih, ya untuk kepentingan masyarakat yang duluan. Jangan misalnya demi kantor, demi ABCD, tapi yang harus kita dahulukan bahwa itu untuk kepentingan masyarakat. Sehingga kita enak melangkah dan enak menjawab ketika ditanya, kenapa kamu milih ini? Ya ini untuk kepentingan masyarakat, benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok kita. Oke, Dok, terima kasih banyak hal sih yang saya dapatkan, yang saya yakin akan bermanfaat bagi kita semua, siapa saja yang mendengarkan podcast ini, Dok. Semoga di lain waktu kita bisa bisik-bisik lagi, kita bisa bincang-bincang. Bisik spesifik. Iya, bisik yang bermanfaat, Dok ya. Di mana lagi kalau bukan di Bistik Taka, bincang asik kesehatan kita. Terima kasih atas segala perhatian, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.